105,8 FM balik lagi di Cozy Corner sore hari ini bareng Ivan Pratama Nakem ya. Dan juga tentunya Ivan udah gak sabar banget nih sama guest kita sore hari ini tentunya. Kalau misalnya kalian yang pengen tanya-tanya langsung aja kirim pertanyaan kalian di direct message Instagram di @mradiokendari. Dan juga buat Nakem semua jangan lupa untuk langsung aja nonton di via streaming kita sore hari ini, visual dan juga audio ya Nakem ya. Ivan udah merasa kaku karena bukan cuma audio tapi ada visualnya juga ya. Jadi harus sering bye-bye di kamera ya Nakem ya. Sekali lagi buat Nakem semua yang lagi nonton di live streaming kita di www.mrvchannel.com, langsung aja mungkin bisa request juga di direct message @mradiokendari. 105,8 FM, lagu terbaik kamu anak Kem. Sekali lagi selamat sore. Ivan pindah tempat dulu dari meja siaran yang ada potensinya tadi. Sekarang Ivan hadir spesial. Seperti janji Ivan tadi, kita akan ketemu dan juga ngobrol banyak sama guest kita pada sore hari ini. Kalau begitu saya ucapkan selamat sore, selamat datang buat Pak Teguh Anantawirama. Ini Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bagian UMKM. Tepuk tangan dulu dong yang lagi di studio dong. Ya, selamat sore sekali lagi Pak Teguh. Ya. Gimana kabarnya Pak Teguh? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang penting kata Pak Teguh tadi sebelum mulai, yang penting sekarang sudah sehat aja. Sehat. Gitu kan? Yang sehat penting itu mahal. Sehat itu mahal. Hari gini. Bener. Imun harus tinggi, happy harus wajib gitu kan, bareng keluarga dan juga teman-teman terdekat ya. Saya paling stres kalau nggak lari. Oh, nggak lari ya. Udah ketahuan. Berarti anaknya jogging banget ya. Terakhir olahraga kapan Pak Teguh? 2 hari yang lalu sebelum pergi ke sini. Sebelum ke sini ya. Malam-malam lari dulu. Oh, joggingnya malam. Ya. Biasa jogging itu paling jauh jaraknya berapa kilo? Saya itu ultra runner. Jadi ultra runner. yang 100 kiloan. Jadi kalau jogging, hitungan jogging saya itu 10 kilo. 10 kilo, oke. Kita agak sedikit malu bersama yang jiwa-jiwa muda ya. Nggak pernah lari, kita lari dari kenyataan aja Pak Teguh. Nah, Pak Teguh, mungkin bisa sedikit kita kenalan sama Kadin Indonesia, mungkin dari luasnya, visi misinya, mungkin anaknya ada yang masih belum tahu, atau mungkin masih ada yang sedikit tahu tentang Kadin Indonesia. Mungkin bisa dikenalin dulu? Ya, Kadin Indonesia itu satu-satunya organisasi wirausaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 yang mewadahi semua organisasi perusahaan. Oke. Sehingga dia tuh resmi dan diakui pemerintah. Nah, karena itu juga tugas kita jadi relatif sebenarnya cukup berat. Karena kita harus kenal betul permasalahan di seluruh Indonesia. Tidak hanya permasalahan di daerah, tapi juga permasalahan sektor-sektor. Nah, karena saya membidani UKM, ya kayak gini saya harus keliling. Harus sampai ke lapangan. Harus sampai ke lapangan. Saya sering lihat di Instagram atau di postingan-postingan digital tentang Kadin Indonesia, tapi gimana ya cara untuk menjadi seorang anggota Kadin Indonesia? Mungkin ada Gampang sekarang karena jadi anggota Kadin perusahaannya tinggal mendaftar via online. Nah, apa sih yang bisa didapat sebagai anggota Kadin? Nah, Pak Jafra itu salah satu saksinya bahwa kalau menjadi anggota dari Kadin, segala kepentingan kita, segala interest kita yang kita perlu perjuangkan itu bisa diperjuangkan oleh Kadin Indonesia. oke. Contoh gini, tadi sambil jalan ke sini saya lagi Zoom sama Kementerian Koperasi. Saya lagi memperjuangkan bagaimana ekosistem digital itu bisa segera tumbuh. Karena sekarang UKM kita mengalami kesulitan besar akibat pandemi. Banyak yang udah gulung tikar, banyak yang udah kehabisan uang, gitu kan, udah nggak sanggup produksi lagi, nggak sanggup beli bahan baku. Gitu. Nah, itu yang mesti dicari solusi. Banyak kendala-kendala ya, tentunya dari yang ada dirasakan sama teman-teman UMKM di seluruh Indonesia. tentunya Pak Teguh ya. Nah, kalau kegiatan terakhir nih dari Kadin Indonesia yang baru-baru aja mungkin dari Pak Teguh atau misalnya lagi on running, on proses dari yang Pak Teguh jalan sekarang apa? Apa aja Pak Teguh? Kalau di bidang saya UKM, kita sedang berusaha bagaimana menyelamatkan teman-teman pelaku UKM. Karena memang yang suka nggak suka kita hadapin adalah banyak sektor yang mati. Oke. Gitu kan. Masih ada yang bertahan, tapi belum bisa dihitung jari sektornya. Gitu kan. Sektor kuliner juga nggak semuanya bisa bertahan. Makanya tadi saya takjub ada satu tempat restoran kikil gitu ya. Diantar Pak Jafra gitu, yang ternyata malah mau buka cabang. Pada di saat orang lain menutup cabangnya. Gulung tikar, pada saat orang gulung tikar dia buka cabang. Dia buka cabang. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang kita perlu belajar dari dia. Benar, Nah, setuju. ternyata yang saya dapatkan adalah pertama, beliau itu Pak Haji itu dengan ramah menyapa pelanggannya. Itu kualitas tersendiri, Bos. Nggak semua orang punya kemampuan itu. Gitu. Terus kedua, yang namanya kualitas produk itu dia jaga benar. Gitu kan.
kakinya harus kayak begini. Dia terangin tuh tadi ke saya gitu. Saya nggak ngerti itu ternyata. Rinci-rinci itu iya, ya. bahwa ternyata urusan kaki gitu. Itu segitu pentingnya untuk diperhatiin. Tapi itu kualitas yang langka. Benar. Sehingga akhirnya saya nggak heran kalau beliau bisa survive di saat orang lain tidak survive. Benar, gitu. apalagi dengan adanya capability yang bisa dibilang sangat-sangat segmented banget ya. Ya, betul. Jadi dia bisa bertahan. Nah, itu sangat-sangat menjadi PR juga buat anak M semua. Mungkin anak M ada yang lagi jalanin usaha juga. Mungkin ada yang lagi sementara survive banget nih. Mungkin lagi pengen bertanya sama Pak Teguh sore hari ini. Langsung aja live chat di website kita di www.mrvchannel.com. Dan juga mungkin bisa direct message di @mradiokendari. Nah, kalau gitu Pak, mungkin masih penasaran dengan tren selama pandemi ini. Kan teman-teman sekitaran tuh banyak banget mengembangkan wirausaha atau UMKM sejalan sama dengan disebut oleh Pak Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki di pandemi di 2020 sampai tahun sekarang gitu kan. Karena ini juga meningkatkan jumlah pekerja informal sebesar 1,18 juta atau 2,62%. Ya. Nah, kalau misalnya, apakah ini hanya menjadi tren sesaatkah atau menjadi peluang untuk anak muda? Karena rata-rata kebanyakan ini kan anak muda nih, Pak Teguh. Ya. Kalau misalnya Pak Teguh melihat secara pribadi, kayak gimana? Saya sendiri orang yang sangat optimistis, gitu ya. Saya udah mengalami krisis berkali-kali, udah pernah mendadak jadi kaya di umur 28, terus tiba-tiba jadi miskin, udah pernah, gitu ya. Jadi udah nggak heran gitu ya. Nah, tapi kalau saya mau titip pesan begini, nggak ada yang namanya sesuatu bisa berhasil kalau kita tidak berusaha dengan keras dan tekun. Itu udah pasti. Nah, dalam setiap krisis itu juga ada kesempatan. Saya sangat percaya bahwa di dalam setiap krisis itu juga ada tersembunyi kesempatan. Benar. Contoh gini, saya ngebantu sebuah startup yang berhubungan sama kesehatan. Awalnya cuma konsultasi online, gitu. Berapa tahun yang lalu saya sarankan untuk berubah, bisa layanan dokter datang ke rumah, orang bisa pesan obat secara online. Bisa online. Bisa online. Gitu ya. Tapi waktu mulai itu belum ada Gojek waktu itu. Jadi perlu piara kurir sendiri. Oh, iya. Dengan 2 kurir mengcover Jakarta itu problem banget gitu. Iya benar-benar, apalagi begitu udah ada Gojek, dia mulai pesanan meningkat. Begitu ada pandemi, boom. Karena tiba-tiba orang nggak berani datang ke rumah sakit. Orang pengen periksa, dokternya yang ke rumah. Orang pengen di swab, dokternya yang ke rumah. Gitu. Ini contoh aja bahwa di setiap krisis itu selalu ada peluang. Gitu. Memang kita harus jeli. Yang teman-teman lakukan di sini menurut saya salah satu contoh betapa teman-teman di sini berusaha menangkap peluang itu. Contoh gini, saya kebetulan berada di industri broadcasting. Broadcasting yang gede-gede itu lagi susah, lagi capek, cost-nya udah gede banget. Teman-teman ini jeli menurut saya melihat peluang bahwa ada segmen tertentu yang bisa dilayani. Itu menurut saya kreativitas yang harus dihargai. Dan saya sangat menyarankan teman-teman yang muda-muda ini beranilah menjadi entrepreneur. Karena lapangan pekerjaan itu makin sempit yang dari korporasi. Pemerintah juga nggak bisa nyerap PNS banyak-banyak sekarang, gitu kan? Kitalah yang creating jobs. Semakin banyak anak muda creating jobs, insya Allah Indonesia bisa bangkit lagi. Jadi ini sebagai salah satu hal yang positif yang gede banget ya. Tentunya ada sebagai mungkin menurut Pak Teguh pribadi dan juga sekali lagi mungkin buat anak Kem kalau misalnya yang mau bertanya sama Pak Teguh langsung aja tentunya di website kita di www.mrvchannel.com. Langsung aja nanti kita akan balik lagi tentunya ya sama Pak Teguh. Kita break dulu Pak Teguh sesaat. Nah, buat anak Kem sekali lagi buat kalian juga yang lagi di Instagram langsung aja di direct message di @mradiokendari. Kalau kita mikir harus nyiapin modal dulu, sampai tua kita nggak mulai. Karena yang namanya menjadi entrepreneur itu nggak ada yang mudah. Tetapi kalau kita berhasil, apa yang kita dapat jauh lebih besar daripada kalau kita sekedar bekerja di orang. .8 FM balik lagi di M Radio Kendari spesial sore hari ini kita ngobrol bareng Pak Teguh. Nah, dan juga tentunya buat anak M semua, kalau misalnya kalian yang pengen request lagu atau misalnya mungkin pengen tanya-tanya sama Pak Teguh sore hari ini, langsung aja kalian di live chat Instagram di @mradiokendari langsung kita tanggepin juga sore hari ini ya. Siapa tahu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan menarik spesial buat Pak Teguh sore hari ini ya. Nah, kita lanjut lagi Pak Teguh ya. Tadi kita udah banyak ngobrol soal sekarang kalau misalnya Pak Teguh pribadi ini akan menjadi hal yang positif buat
buat anak-anak muda, apalagi sekarang banyak banget capability untuk mencapai itu, mencakup itu gitu kan. Dan juga mungkin karena sekarang seperti Pak Teguh bilang tadi, mungkin ada beberapa sektor yang tidak bisa menampung. Nah mungkin anak muda yang ada dimanapun, mungkin satu Indonesia pun bisa untuk create sendiri. Nah, apakah ada tips dan saran mungkin buat anak muda yang ada di Kota Kendari, khususnya Pak Teguh, mungkin untuk meng-create something untuk awal-awal itu, apakah harus disiapkan mungkin mental dan niat dulu kah, atau modal dulu kah, atau kayak gimana? Ya, itu pertanyaan yang menarik karena gini, kalau kita mikir harus nyiapin modal dulu, sampai tua kita nggak mulai. Oh iya benar juga. Oke, jadi yang pertama harus niat dulu, gitu ya, niat dan kita tekun, gitu ya, kita bersungguh-sungguh dan kita berani menghadapi semua tantangannya. Karena yang namanya menjadi entrepreneur itu nggak ada yang mudah, gitu ya. Tetapi kalau kita berhasil, apa yang kita dapat jauh lebih besar daripada kalau kita sekedar bekerja di orang, gitu ya. Nah, tapi being an entrepreneur itu challenge-nya banyak, gitu ya. Kuncinya adalah jangan mulai, kalau saya selalu bilang jangan mulai dari apa yang kita bisa. Tapi kita tahu dulu apa yang dibutuhkan market. Jangan dibalik. Lihat pasar dulu ya. Ya, jangan misalnya karena saya bisa gambar, terus udah gue mau jualan gambar. Kalau gambarnya nggak dibutuhin, terus siapa yang beli? Kan gitu kan? Juga kan? Nah, gitu kan? Atau tapi kalau misalnya dia bisa gambar, tapi sekarang orang butuh banyak masker misalnya. Oh sekarang gue bikinin masker yang customize. Maskernya gue lukis. Benar. Di custom Nah, gitu ya. di custom. Itu kan market tersendiri tuh. Dan breakthrough juga tentunya ya. Iya, gitu kan. Kayak kemarin ada anak kebetulan atlet juga di akuatik, dia ngelukis di sepatu, di jaket dan segala macam. Dilukis. Dia kadang-kadang co-brand sama orang lain. Jalan tuh. Jadi dia memang dia punya keahlian, tapi dia berangkatnya bukan dari gue bisa bikin apa, tapi dia lihat ada kebutuhan itu. Jadi sekarang gini, kalau kita perhatiin orang tuh udah nggak mau lagi pakai produk yang generik. Kalau zaman saya, orang-orang kayak saya, pakai baju tuh ya udah begini aja gitu kan. Kalau anak-anak sekarang nggak mau, gue maunya beda sama yang lain, kan gitu kan? Harus ikonik lah ya berarti. Ya. Atau kalaupun pakai baju ini, gue maunya tambahin apa kan gitu kan? Anak-anak sekarang pengen being different itu penting. Benar. Being relevan itu penting. Beda sama orang-orang zaman saya. Nah, itu peluang-peluang yang menurut saya bisa ditangkap dan itu hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang memang ada di lingkungan itu. Benar. Kalau saya suruh mengerti itu sampai kapan juga saya mungkin nggak ngerti, gitu kan? Cara saya menggunakan media beda, cara saya berpikir berbeda kan gitu. Benar. Apalagi anak muda sekarang udah banyak banget yang kreatif gitu kan. Dan banyak yang lagi campaign juga soal kolaborasi sama mungkin brand kecil bisa dibantu sama brand yang besar gitu kan. Nah, dan juga mungkin bagaimana Kadin mensupport UMKM di Indonesia, kegiatan Kadin yang apa saja yang sudah dilakukan untuk mendukung UMKM di Indonesia? Itu pertanyaan yang juga bagus karena kita berjuang sudah sejak lama. Tapi alhamdulillah dengan menteri yang baru itu Mas Teten, komunikasi kita lebih intensif. Dan ini tadi saya dalam perjalanan ke sini meeting dengan beliau dan timnya, itu kita akan kita meredefinisi target-target kita. Gitu. Jadi kalau dulu semuanya pengen diurusin, nah sekarang kita mau cuman beberapa sektor dulu. Tapi fokus. Kenapa? Percuma kita ngurusin ada 18 atau 30 sektor, tapi nggak keurus semua. Mendingan kita fokus di beberapa, tapi punya multiplying effect lebih besar. Benar, jadi bisa membangkitkan semua gitu kan. Bisa menggerakkan yang lain. Contoh gini, yang berhubungan dengan ketahanan pangan, itu pasti penting. Gitu kan? Itu kita mau coba dorong. Yang supporting pariwisata, itu kita mau coba dorong. Yang supporting pariwisata itu banyak banget. Jadi mulai dari kuliner, rental mobil. Jangan salah, yang namanya rental mobil itu kayaknya begitu-begitu aja. Tapi dalam pengalaman saya keliling Indonesia, yang dilakukan oleh anak-anak muda itu justru sangat menarik menurut saya. Jadi contoh gini ya, saya di suatu daerah, saya nggak usah sebut namanya. Begitu saya dijemput sama supirnya, berbeda dengan orang lain, dia langsung, Pak, izin Pak, saya puterin video. Dia setel DVD tentang daerah itu. Oh keren bos. Jadi dia itu dengan sadar mengencourage tamunya, siapapun tamunya itu untuk stay longer kan? Iya benar-benar. Pelan-pelan di brainwash. Tanpa dia bilang, Pak, lamaannya di sini jadi 4 hari. Enggak, dia enggak. Pak, mohon izin saya puterin dulu ya, gitu. Terus kan saya nanya, wah saya belum pernah lihat tuh, di mana tuh, gitu kan? Waduh, jadwal saya rapat
sampai jam 9 besok pagi ke Uber nggak ya? Gitu kan, saya bilang gitu kan. Iya makanya Pak, tambah sehari lagi. Nah kan gitu kan, itu tapi itu hanya bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang cara berpikirnya progresif. Dan itu yang tadi saya bilang, yang tourism related itu banyak banget ruangnya yang kita bisa garap. Ada teman-teman yang bisa bikin video, mungkin sekarang bisa bikin konten-konten yang membuat orang jadi pengen traveling di lokal. Dengan situasi pandemi ini, harusnya yang namanya local tourism itu meningkat, bos. Gitu kan? Sesuatu yang mungkin dulu kita nggak pengen. Iya kan? Benar. Ngapain sih? Misalnya Mas dari sini, gue mau ke Bali, pasti kan gitu yang pertama kali dipikir gitu kan, untuk liburan gitu kan. Tapi jangan-jangan karena pandemi ada tempat lain yang di sekitar sini yang belum pernah dieksplor kan gitu. Karena pikirannya anak muda sekarang kan harus keluar negeri kah mungkin, atau pergi wisata yang hanya terkenal saja. Betul. Tapi mereka tanpa tidak menyadari bahwa sekitar kita itu ternyata di Sulawesi Tenggara aja Pak, itu banyak banget destinasi-destinasi yang belum tereksplor. Betul. Hanya daerah atau desa-desa, orang-orang di desa itu aja yang tahu. Nah, itu kan sebenarnya bisa membantu juga kan Pak? Betul. Untuk dari sektor pariwisatanya dan juga dari pemerintah daerahnya juga, sama SDM daerah juga ya kan. Nah, mungkin dari Pak Teguh sendiri mungkin untuk kita sama-sama anak muda, mungkin apakah ada masukan atau insight buat anak-anak muda untuk kayak gini nih caranya untuk kita menyadari orang-orang di luar sana bahwa kita harus sadar sama apa yang di dekat kita gitu loh. Itu makanya tadi yang saya selalu sampaikan adalah kenali dulu marketnya butuh apa. Dan market itu nggak perlu yang jauh-jauh. Kadang-kadang ada di sekitar kita kok. Benar. Tadi yang saya cerita itu, kebutuhan soal delivery obat, itu dimulai dari kebutuhan pribadi saya sebetulnya. Di mana saya suatu ketika butuh beli obat untuk anak saya ada di kantor, resepnya ada di rumah, anak saya ada di sekolahnya. Ribet kan? Iya benar juga. Gitu kan? Kalau kita mikir Jakarta yang segitu macetnya gitu. Terus saya bilang, wah kenapa ya kalau ada solusi gue tinggal teleponin obatnya diantar enak tuh kan gitu kan? Sesimpel itu gitu kan. Tapi berangkatnya kan dari kebutuhan yang real. Nah saya nggak tahu, teman-teman kan pasti lebih kenal di Kendari kebutuhannya apa gitu kan. Polanya teman-teman di Kendari kan berbeda dengan pola teman-teman di Bandung misalnya. Gitu kan. Nah itu kan hanya teman-teman di sini yang bisa ngerti. Oke, nah dan itu apalagi sekarang kita move tentunya, dan juga apalagi sekarang itu di zaman era yang serba digital. Dan just information juga, selain Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bagian UMKM, Pak Teguh itu sebagai Chief External Affairs Officer ATPT Cakrawala Andalas Televisi. Kalau misalnya mungkin teman-teman yang pernah nonton Antv gitu kan, saya ini adalah bosnya. Nah kalau dari kita intermezzo dulu dikit ya Pak, kalau misalnya dari sektor broadcasting sendiri, apakah ada penurunan etos kerja atau pengurangan kah mungkin, atau bagaimana di perusahaan Bapak? Gini, tadi yang saya sampaikan, perusahaan media yang tradisional itu sekarang menghadapi masa harus bertransformasi, gitu ya. Going digital itu keniscayaan. Ke depan akan kayak apa, nobody knows, gitu kan? Akan selalu hadir bisnis model baru. Ini yang teman-teman kerjakan di sini kan bisnis model baru sebetulnya. Nobody knows akan kayak apa, gitu kan? Tapi kita harus coba, gitu. Kata kuncinya adalah harus berani mencoba. Yang orang yang paling gagal dalam hidupnya menurut saya adalah orang yang tidak pernah mencoba. Setuju Pak. Gitu. Lebih baik kita gagal karena kita mencoba daripada kita diem aja nggak ngapa-ngapain. Karena kita nggak akan punya experience kalau kita diem aja. Benar, sama orang yang kalau misalnya ngomong kayak jalan sana buntu, kalau belum jalan ke sana ya mana tahu gitu kan. Iya. Benar. Kalau kita runners, kalau kita hit the wall, pilihannya either we jump or we go circle around. Benar. Yang biasa Bapak pilih adalah Jump. oke. Ngomong-ngomong soal era digital nih, kalau misalnya Pak Teguh sendiri melihat untuk apakah ada sinkronisasi antara UMKM dan juga di era digital sekarang, apakah menjadi peluang yang sangat tambah besar lagi kah, atau mungkin kayak gimana? Nah, kalau mengenai UKM itu kan by size dan by nature memang itu kan kecil. Benar. Gitu ya. Karena kecil dia harus lebih lincah dari yang besar. Oke. Nah, supaya bisa lebih lincah, ya gunakan aja platform-platform digital yang sudah ada. Benar. Ngapain kita reinventing the wheel? Kasarnya gini, ngapain kita mau bikin kayak Tokopedia kalau udah ada Tokopedia? Benar. Gitu ya. Maaf nih kalau nyebut brand gitu. Iya, nggak apa-apa. Atau ngapain kita mau beat Gojek kalau udah ada yang segede Gojek sama Grab? Gitu kan? Kita tinggal ride the wave. Kita isi kontennya, kita isi barangnya kan gitu kan? Tapi kalau di media banyak hal yang masih belum dicoba. Contoh gini deh.
Saya yakin teman-teman udah notice bahwa di rumah sekarang yang namanya anak-anak itu udah multi screen, ya kan? Belajarnya online, di kupingnya dengerin Spotify, di screennya ada 2 screen, yang satu dengerin gurunya ngomong, yang satunya ngapain. Iya benar-benar. Itu udah fakta. Nah sekarang bagaimana kita sebagai perusahaan media kita tap in pada situasi kayak gitu. Kalau perusahaan sebesar Antv misalnya, itu tidak akan begitu mudah untuk langsung masuk ke situ. Tetapi kalau teman-teman yang size-nya masih medium, itu akan lebih mudah untuk penetrate itu. Apakah karena lebih intimate sama Tentunya. customer kah? Pertama karena lebih intimate, dan kedua karena by size lebih agile. Oke. Kalau udah terlalu besar, kayak gini deh, kalau ada kapal, satu speedboat yang kecil, sama satu kapal tanker yang gede, lebih gampang belok yang mana? Yang speedboat. Benar gitu. Kalau udah tanker udah susah mau belok, pelan-pelan gitu, nggak bisa dia langsung belok begini gitu. Benar ya. Apakah selain itu mungkin buat anak-anak muda mungkin yang lagi dengerin kita sore hari ini di website dan juga di live Instagram, mungkin apa yang harus dipersiapkan atau apa yang harus dioptimalkan untuk meng-create usaha? Pertama begini, soal keahlian dulu ya. Oke. Keahlian itu jangan pernah berhenti belajar, Oke. karena akan banyak profesi baru ke depan. Tadi sebelum jalan masuk ke sini, waktu itu anak saya yang paling besar sekarang jadi sound engineer. Itu kita debat tuh orang tuanya, anaknya harus sekolah bisnis apa enggak kan gitu kan. Siapa yang nerusin bisnis nanti kayak gitu-gitu kan. Tapi akhirnya kita putusin ya udah biar aja dia putuskan itu. Dan ternyata sekarang pada saat krisis, anak saya yang paling besar itu masih dapat kerjaan sebagai sound engineer. Kenapa? Karena dia bisa ngerjain di rumah kan. Benar. Modal MacBook, kerjaannya datang ke rumah, nggak perlu banyak kemana-mana. orang. Iya benar. Gitu kan? Benar. Nah tapi buat teman-teman yang lain, yang paling penting adalah selalu belajar keahlian-keahlian yang baru. Oke. Yang orang kayak saya udah nggak bisa lagi. Contoh gini deh, ngedit video gitu ya. Anak saya nggak pakai disuruh, yang kecil nih nggak pakai disuruh udah bisa ngedit video bos. Yang kelas 1 SMP, ya kan? Dia bisa tiba-tiba bikin title video. Benar. Gitu buat bump in di YouTube-nya. Sementara kalau saya gila kali ya suruh bikin gitu loh gitu kan. Tapi itu keahlian-keahlian yang by nature anak-anak yang lebih muda, yang anak-anak yang kekinian itu by nature akan harus miliki itu. Untuk bisa menjadi orang yang kompetitif di bidangnya. Iya, benar. Nah, oke kalau begitu kita tahan lagi tentunya jawaban-jawaban dari Pak Teguh spesial sore hari ini. Kita ngobrol-ngobrol tentang UMKM yang ada di era pandemi ini tentunya. Sekali lagi langsung aja kalian yang di live chat Instagram di @mradokendari dan juga di website di www.mrvchannel.com. Memang harus berubah cara kita hidup. Nah, cara hidup yang berubah itu akan mendatangkan bisnis-bisnis baru. Saya yakin ya. Nah, jadi orang yang tidak bisa beradaptasi itu akan tertinggal. Spesial masih bareng Ivan dan juga sama Pak Teguh ya sore hari ini buat anak-anak semua yang masih stay di live Instagram atau mungkin yang lagi di website. Dan mungkin ada yang bertanyakah mungkin pada sore hari ini spesial di live chat kita. Nah kalau misalnya kalian yang pengen tanya-tanya di live chat kita langsung aja ya spesial karena mumpung masih ada Pak Teguh. Dan juga mungkin yang pengen bertanya secara dekat gitu kan. Nah kalau misalnya kalau mungkin yang ada lagi jalan UMKM atau ada lagi jalan usaha tapi mungkin ada yang mau starting juga, itu kan penting banget tuh untuk kita brainstorming bareng gitu Pak Teguh ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Pak Teguh. Ya. Nah, apa mungkin sinergi dari pemerintah, terus di Kadin sendiri, terus ke anak muda dan juga ke seluruh orang yang ada di Indonesia yang lagi menjalani UMKM atau lagi starting? Pertama gini, ini era sekarang itu udah bukan era di mana pemerintah lah yang ngedrive semuanya. Oke. Tapi ini udah era di mana dunia swasta lah yang mendrive, gitu ya, karena bebannya pemerintah udah terlalu besar, gitu kan. Nah jadi sekali lagi saya mengencourage yang muda-muda ini untuk berani mencoba. Tapi mencoba itu juga nggak boleh sembarangan. Sekarang tools untuk riset kan udah lebih mudah kan, kita bisa googling, kita bisa kelas online, kita bisa segala macam gitu ya. Itu mempermudah kita mendapatkan informasi-informasi terkini. Oke. Sebelum kita memutuskan kita mau ngapain. Benar. Gitu. Contoh lagi deh ya, ini minuman kayak begini. Minuman itu ternyata sampai sekarang kebutuhannya masih gede banget bos. Oke.
orang cuman ngeh ada beberapa brand besar lah gitu ya, udah jadi generic name-nya air dalam kemasan. Akan tapi sebetulnya tiap daerah itu punya kebutuhan yang besar sekali yang masih belum tercukupi. Kita nggak ngeh aja. Kita nggak sadar aja ya. Iya, gitu. Itu baru dari air nih. Iya. Ada lagi yang kita juga seringkali nggak sadar, tisu. Oke. Oke. Kita pikir tisu itu ya cuma merek-merek besar itu aja yang kita suka lihat di supermarket. Tapi sebetulnya kebutuhannya jauh lebih besar dari yang kita lihat. Kenapa? Tadi saya datang langsung nyari tisu buat ngelap-ngelap screen saya, kan gitu kan ya? Iya. Dan itu langsung dibuang kan? Kebutuhannya akan ada terus. Karena apalagi di saat pandemi ini orang makin sangat sadar kebersihan. Saya dikit-dikit semprot-semprot, lap-lap, semprot-semprot, lap-lap, gitu kan ya? Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang kalau kita jeli sebetulnya belum dilayani dengan cukup baik. Nah, kemudian ada habit-habit baru. Habit-habit baru apa? Kalau kita check-in, saya check-in di hotel, datang sampai di Kendari, first thing yang saya lakukan adalah nyemprotin seluruh kamar. Oke. Itu PR pertama. PR pertama, gitu kan? selama pandemi ya. Gitu kan? Terus begitu masuk ke kamar mandinya, semua toiletnya saya flush, ini saya semprot dulu, gitu kan ya. Artinya apa? Artinya sebetulnya di situ ada peluang baru. Untuk apa? Contoh, bahwa yang namanya pewangi toilet itu jadi penting sekarang. Oke. Ya kan? Disinfektan jadi penting sekarang. Dulu orang mungkin nggak terlalu peduli. Sekarang yang namanya disinfektan udah datang dengan many sizes kan. Ada yang kecil, ada yang bisa buat dibawa. Ada yang literal. Ada yang bisa masuk di pesawat, kan gitu kan. Nah, itu kan peluang-peluang baru yang datang dengan krisis ini. Dan saya sangat percaya bahwa banyak peluang lain lagi. Hal lain contoh gini deh. Anak sekarang terpaksa belajar online. Oke. Ada peluang baru nggak? Ada. Guru bimbel online. Yang dulu guru bimbel harus fisik kan. Bener. Sekarang guru bimbel online, Bos. Jadi yang sambil kerja, sambil ngapain, Mas nih sambil habis siaran di ruangan sebelah, habis ini kasih bimbel bisa. Kalau dulu kan nggak bisa. Iya, benar-benar. Harus datang fisik. Benar. Gitu kan. Nah, itu peluang-peluang baru yang menurut saya bisa dilayani di saat krisis seperti ini. Dan saya hakul yakin bahwa setiap krisis itu akan melahirkan champion baru. Benar. Gitu ya. Akan muncul pemenang-pemenang baru. Orang-orang yang dulu itu udah akan ketinggalan, akan muncul champion-champion baru. Dan Kadin Indonesia itu dengan sadar berusaha menumbuhkan champion-champion baru. Gitu. Karena itu kalau kami ini sekarang akan ada Munas Kadin gitu ya. Kita akan memilih pemimpin yang insya Allah yang terpilih adalah orang yang memang sudah mengenal dunia usaha sejak lama, sudah mengenal kami sejak lama gitu ya. Sehingga udah tahu betul permasalahan-permasalahannya. Dan kita yakin betul kalau kita hand in hand antara pemerintah, masyarakat, Bersinergi. kita bisa bangun kok Indonesia gitu. Jangan khawatir. Itu selalu ada there is light at the end of tunnel. Saya sangat percaya itu. Nah, harapan terakhir nih dari secara pribadi dari Pak Teguh dan juga Kadin Indonesia ini buat seluruh UMKM anak muda yang lagi menjalankan dan juga lagi berusaha survive di tengah-tengah pandemi ini apa-apa aja nih? Pertama, itu tadi ya, kita harus jeli melihat peluang. Kedua, kita butuh napas yang panjang. Itu karena apa? Ini ujungnya kita belum tahu loh, Bos. Gitu kan? Apakah dengan vaksinasi kita sudah selesai problemnya? Belum tentu. Benar. Sekarang aja ternyata ada strain baru. Iya kan? Iya, benar. Ada versi barunya Ada versi kan baru gitu lagi, kan. dan katanya Jangan-jangan ada kan. iya, ntar tahu-tahu ada versi 4.0-nya lagi kan gitu kan. Kita nggak tahu. Iya, benar, gitu kan. benar. Tapi itu kan yang udah pasti itu merubah cara kita bersosialisasi. Habit kita kan berubah. Tadi saya datang semuanya masih pakai masker. Nih karena udah mau on screen aja kita copot kan gitu kan. Benar. Itu sesuatu yang berubah. Ini setiap 2 jam kali, setiap 1 jam kita ganti kan gitu. Iya. Memang harus berubah cara kita hidup. Nah, cara hidup yang berubah itu akan mendatangkan bisnis-bisnis baru. Saya yakin ya. Nah, jadi orang yang tidak bisa beradaptasi itu akan tertinggal. Dan saya sih sangat berharap bahwa teman-teman yang generasi muda itu janganlah jadi orang yang tertinggal. Kenapa? Kita berkompetisi tidak hanya dengan orang Indonesia loh sekarang. Karena udah era digital, kita kompetisinya sama orang lain. Sama orang Vietnam, orang Malaysia, orang Singapura. Gitu. Itu yang kita nggak pernah boleh lupa. Saya up until now, saya masih ngambil kelas online di sebuah perguruan tinggi di luar gitu ya. Kenapa? Bukannya sok-sokan mau ngambil kelas di Ivy League di Amerika, bukan. Tapi saya memang harus memperkaya diri sendiri dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Kalau nggak, saya ketinggalan. Selalu belajar ya. Nah, itu tuh harapan terakhir dari Kadin Indonesia dan juga pribadi dari Pak Teguh. Nah,
langsung aja tentunya kita di quick question. Nah, spesial buat Pak Teguh sore hari ini ya. Jawabnya cepet Pak ya. Ya. 3 kata untuk UMKM Indonesia. Hebat, Hebat, tangguh, juara. hebat, tangguh, juara. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong. Ya. Nah, 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Jangan suka nipu, Jangan suka menipu, mesti banyak teman, mesti banyak teman, dan gerak cepat. gerak cepat. Itu poin yang paling penting, gerak cepat ya. Gak usah lambat bos ya. Nah, Pak, jogging atau sepedahan? Jogging. Jogging, tentu ya, Ibu Jihan. Yang terakhir, makanan pedas atau makanan manis? Manis dong. Manis. Bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Tidak diaduk. Tidak diaduk. Terima kasih Pak sudah kita sama, mudah-mudahan sama juga rezekinya ya Pak Teguh ya. Oke deh kalau begitu terima kasih Pak Teguh udah Terima kasih, bareng-bareng anak sama-sama. semua. Terima kasih buat teman-teman semua Salam yang sehat. udah hadir di live chat dan juga di live streaming di www.mrvchannel.com. Kalau begitu terima kasih buat Pak Teguh sekali lagi Ya. sudah hadir di kesempatan kali ini. Sehat-sehat terus Pak ya, keluarga dan Amin. juga sukses buat Kadin Indonesia. Dan juga teman-teman semua sekali lagi jangan lupa untuk dengerin terus M Radio Kendari spesial di Cozy Corner sore hari ini bareng Ivan Pratama 105,8 FM M Radio Kendari.